Satu tanda tangan memusnahkan 170 triliun rupiah. Raksasa teknologi Silicon Valley ditipu mentah-mentah menggunakan trik akuntansi sekolah dasar. Pada musim panas 2011, ruang rapat direksi Hewlett-Packard di Palo Alto, California, dipenuhi kepulan keputusasaan. HP, raksasa yang membangun fondasi Silicon Valley dari sebuah garasi kecil, sedang berada di ambang kematian perlahan. Bisnis komputer pribadi mereka yang legendaris sedang sekarat akibat marin keuntungan yang terus menipis. iPad buatan Apple baru saja mengguncang dunia, sementara ponsel pintar perlahan membunuh fungsi komputer desktop. Di tengah kepanikan massal ini, Dewan Direksi HP menunjuk seorang CEO baru, Leo Apotheker. Dia adalah seorang eksekutif asal Jerman yang memiliki satu obsesi tunggal, mengubah HP yang kaku menjadi perusahaan perangkat lunak modern seperti IBM. Dia tidak ingin HP membuat kotak besi lagi. Dia ingin HP menjual kecerdasan buatan. Dan di seberang Samudra Atlantik, di kota London, berdiri sebuah perusahaan bernama Autonomy yang tampak seperti jawaban atas semua doa Apotheker. Autonomy dipimpin oleh Mike Lynch, seorang akademisi jenius bergelar doktor dari Cambridge University yang sering dijuluki sebagai Bill Gates versi Inggris. Autonomy mengklaim memiliki teknologi revolusioner bernama Idle, sebuah perangkat lunak yang diklaim mampu membaca data yang tidak terstruktur, mulai dari email, rekaman telepon, hingga video, dan memahami maknanya secara otomatis menggunakan algoritma matematika kuno abad ke-18. Keuangan Autonomy tampak seperti sihir murni. Di saat semua perusahaan teknologi berjuang keras mempertahankan marin keuntungan di angka 10%, Autonomy dengan bangga memamerkan marin keuntungan kotor hingga lebih dari 40%. Mereka tumbuh dengan kecepatan luar biasa setiap kuartal, mengalahkan semua perkiraan analis pasar saham. Bagi Leo Apotheker, Autonomy adalah tiket emasnya untuk membuktikan diri di Silicon Valley. Dia tidak ingin sekadar membeli perusahaan ini, dia ingin memilikinya secepat mungkin sebelum para kompetitor menyadari potensinya. Namun, kepanikan melahirkan kecerobohan. HP sangat terburu-buru melakukan kesepakatan ini hingga mereka melompati semua lampu merah proses uji tuntas keuangan yang normal. Para bankir investasi yang rakus akan komisi mendorong transaksi ini tanpa memeriksa buku kas Autonomy secara mendalam. Pada tanggal 18 Agustus 2011, HP secara resmi mengumumkan akuisisi Autonomy senilai 11,1 miliar dolar AS, setara dengan 170 triliun rupiah lebih. Ini adalah angka fantastis yang mewakili premi sebesar 64% di atas nilai pasar Autonomy saat itu. Wall Street terkejut. Para pemegang saham HP marah besar. Mereka melihat transaksi ini sebagai keputusan yang terlalu mahal dan sangat tidak masuk akal. Hanya dalam hitungan hari setelah pengumuman tersebut, harga saham HP terjun bebas, menghapus nilai perusahaan sebesar belasan miliar dolar. Menyadari kepemimpinan Apotheker telah menciptakan bencana, Dewan Direksi HP mengambil langkah darurat yang sangat ekstrim. Mereka memecat Leo Apotheker hanya beberapa minggu setelah dia menandatangani kesepakatan akuisisi tersebut. HP kemudian menunjuk Mike Whitman, mantan CEO eBay yang sangat berpengaruh, untuk membereskan kekacauan ini. Whitman terpaksa melanjutkan proses akuisisi yang sudah telanjur ditandatangani, tanpa mengetahui bahwa dia baru saja mewarisi sebuah bom waktu yang siap meledak di tangannya. Ketika tim integrasi HP mulai berkantor di markas Autonomy di London, suasana hangat langsung berubah menjadi dingin. Ada benturan budaya yang sangat keras antara manajemen HP yang birokratis dan tim Autonomy yang agresif. Namun, kecurigaan sesungguhnya baru muncul ketika beberapa eksekutif keuangan HP menyadari adanya kejanggalan dalam arus kas Autonomy yang tidak sinkron dengan laporan penjualan perangkat lunak mereka. Seorang whistleblower, yang merupakan eksekutif keuangan senior di dalam Autonomy, akhirnya memutuskan untuk berbicara secara rahasia kepada kepala divisi perangkat lunak HP yang baru. Dia membawa setumpuk dokumen rahasia yang mengungkap kenyataan yang sangat mengerikan. Autonomy ternyata bukan perusahaan perangkat lunak murni berkinerja tinggi, melainkan sebuah pertunjukan sirkus akuntansi yang sangat terencana. Trik yang mereka gunakan sangat sederhana namun sangat mematikan. Untuk mempertahankan reputasi sebagai perusahaan perangkat lunak bermargin tinggi, Autonomy diam-diam membeli perangkat keras komputer dalam jumlah besar dari distributor seperti Dell, lalu menjualnya kembali ke pelanggan mereka dengan rugi. Kehilangan uang dari penjualan perangkat keras ini sengaja disembunyikan di bawah pos pengeluaran pemasaran, sementara pendapatan kotor dari penjualan tersebut dicatat sebagai pendapatan perangkat lunak bernilai tinggi di pembukuan utama mereka. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan transaksi melingkar yang sangat mencurigakan dengan para distributor. Autonomy akan menjual lisensi perangkat lunak kepada distributor yang sebenarnya tidak membutuhkan produk tersebut, lalu berjanji akan membeli kembali barang atau jasa lain dari distributor yang sama di masa depan untuk menyeimbangkan uangnya. Praktik ini secara artifisial melipat gandakan pendapatan mereka demi memenuhi target ketat para analis Wall Street setiap kuartal. Begitu HP mengambil alih kendali penuh, seluruh ilusi ini langsung runtuh seketika. Pada bulan November 2012, setahun setelah akuisisi bencana itu diselesaikan, Mike Whitman terpaksa berdiri di hadapan pers dunia dengan wajah pucat. Dia mengumumkan sebuah keputusan yang sangat memalukan bagi sejarah korporat global.
HP secara resmi menghapus nilai aset autonomi sebesar 8,8 miliar dolar AS dari buku keuangan mereka. Lebih dari 80% dari nilai akuisisi senilai 170 triliun rupiah tersebut dinyatakan menguap menjadi abu hanya dalam waktu 12 bulan. HP secara terbuka menuduh Mike Lynch dan tim manajemen puncaknya telah melakukan penipuan sistematis dan manipulasi akuntansi skala besar untuk menaikkan nilai perusahaan sebelum dijual. Pernyataan perang pun resmi dimulai. HP mengajukan gugatan hukum bernilai miliaran dolar di London, sementara Departemen Keadilan Amerika Serikat meluncurkan penyelidikan kriminal skala penuh. Mike Lynch dengan gigih membantah semua tuduhan tersebut. Dia mengklaim bahwa HP hanyalah sebuah perusahaan raksasa yang tidak kompeten, yang tidak tahu cara mengelola perusahaan perangkat lunak berteknologi tinggi dan sekarang sedang mencari kambing hitam atas kegagalan integrasi mereka sendiri. Perang hukum ini berlangsung selama lebih dari 1 dekade, memakan biaya ratusan juta dolar dan melibatkan ribuan dokumen rahasia yang dibuka di pengadilan. Mantan CFO Autonomi, Sushovan Hussain, akhirnya dinyatakan bersalah atas penipuan di Pengadilan Federal Amerika Serikat pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Nasib Mike Lynch sendiri berada di ujung tanduk. Setelah bertahun-tahun melawan proses ekstradisi dari Inggris, dia akhirnya diterbangkan ke San Francisco dengan tangan diborgol untuk menghadapi persidangan kriminal pada awal tahun 2024. Jika dinyatakan bersalah atas semua dakwaan konspirasi dan penipuan kawat, Lynch menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun lamanya. Di dalam ruang sidang, jaksa penuntut menggambarkan Lynch sebagai dalang yang mengendalikan setiap kebohongan akuntansi autonomi secara mikro. Namun, tim pengacara Lynch berhasil membangun narasi yang sangat kuat bahwa Lynch adalah seorang ilmuwan visioner yang mendelegasikan urusan keuangan sepenuhnya kepada tim akuntannya, tanpa mengetahui detail manipulasi yang terjadi di bawahnya. Pada bulan Juni 2024, sebuah keajaiban hukum terjadi di San Francisco. Juri pengadilan menyatakan Mike Lynch tidak bersalah atas semua dakwaan kriminal yang dituduhkan kepadanya. Dia bebas sepenuhnya dari ancaman penjara yang telah menghantui hidupnya selama lebih dari 10 tahun. Lynch merayakan kebebasannya dengan penuh haru, menyebutnya sebagai kesempatan kedua untuk menikmati hidup bersama keluarganya. Namun, takdir memiliki rencana yang jauh lebih gelap dan tidak terduga untuk akhir cerita ini. Hanya beberapa minggu setelah dia dinyatakan bebas dari salah satu kasus penipuan terbesar dalam sejarah teknologi, Mike Lynch mengundang keluarga, teman-teman dekat, dan tim pengacaranya untuk merayakan kemenangan mereka di atas kapal pesiar mewah miliknya, Bayesian, di lepas pantai Sisilia, Italia. Pada dini hari tanggal 19 Agustus 2024, sebuah badai tornado air yang sangat langka dan dahsyat menghantam kapal pesiar tersebut secara tiba-tiba. Kapal mewah sepanjang 56 meter itu tenggelam dalam hitungan menit ke dasar laut sedalam 50 meter. Mike Lynch, putrinya yang berusia 18 tahun, bersama dengan beberapa rekan pengacaranya yang baru saja memenangkan kasus raksasa tersebut, tewas dalam tragedi mematikan itu. Kisah akuisisi autonomi oleh HP kini tercatat dalam sejarah bisnis dunia bukan hanya sebagai contoh kegagalan strategi korporat yang paling menghancurkan akibat keserakahan dan kepanikan dewan direksi, melainkan juga sebagai sebuah drama kemanusiaan yang sangat tragis. HP kehilangan reputasi dan 170 triliun rupiah kas mereka, sementara sang pendiri autonomi kehilangan segalanya tepat saat dia baru saja mendapatkan kembali kebebasannya. Jika kamu terkejut dengan bagaimana keputusan ceroboh HP bisa menghancurkan nilai ratusan triliun rupiah dalam sekejap, kamu wajib menonton video kami tentang kehancuran legendaris Lehman Brothers di saluran ini. Coba jawab jujur di komentar. Menurut kamu, apakah direksi HP sebenarnya sudah tahu tentang kebusukan autonomi tapi tetap nekat membeli demi gengsi saham mereka?